Salah satu orang yang masuk DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat tertangkap. Peggy alias Perong ditangkap di Bandung dan berprofesi sebagai buruh bangunan. Langkah polisi terus ditunggu terkait kelanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada Agustus 2016 lalu. Usai kasusnya viral kembali, publik menyoroti 3 DPO yang masih diburu. Perkembangannya, Kabid Humas Polda Jabar menyatakan telah menangkap 1 orang DPO bernama Peggy Setiawan alias Perong di kota Bandung. Peggy bekerja sebagai buruh bangunan dan menjadi 1 dari 3 DPO yang diburu polisi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yang berstatus DPO sejak 2016. Pengungkapan kasus ini kita lakukan tadi malam, Selasa malam, di kota Bandung. Yang bersangkutan adalah warga Cirebon yang bekerja sebagai buruh bangunan di kota Bandung. DPO terhadap saudara Peggy alias Perong. Nah, saat ini kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan bernama Peggy Setiawan. Sehingga bukan Peggy, melainkan Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Untuk Peggy Setiawan itu tentu sesuai dengan status DPO, ya. Peggy alias Perong. Itu yang kami dapatkan pada saat proses pemeriksaan sejak 2016. Publik berharap seluruh DPO segera ditangkap dan menjelaskan sebenarnya peristiwa pembunuhan sadis terhadap Vina dan Eki. Polisi menegaskan akan melakukan pendalaman ulang dan memburu pelaku-pelaku yang masih dicari. Terpidana yang lainnya yang akan berkaitan dengan kasus ini tentu akan kita lakukan pendalaman ulang, termasuk terhadap terduga pelaku yang berstatus DPO, Peggy Setiawan. Saat ini juga akan kami lakukan proses pendalaman, itu juga dengan keluarganya dan didampingi oleh Hingga saat ini, DPO yang ditangkap atas nama Peggy menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggeledah rumah Peggy alias Perong 1 DPO dalam kasus pembunuhan Vina yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Polisi pun melakukan penyelidikan ulang kasus Vina dengan kembali memeriksa para terpidana pembunuhan. Setelah menangkap Peggy alias Perong yang merupakan 1 dari 3 DPO pembunuhan Vina, penyidik dari Polda Jawa Barat menggeledah rumah Peggy yang terletak di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jadi yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Itu aja. Ada berapa orang itu, Dan? Salah satu DPO itu orang yang ditemui pakai sendal. Yang ditemui berapa orang, Dan? Diminta tadi ada 3 orang. Apa aja? Tentunya pihak keluarga, kemudian juga ada beberapa. Lubang. Ibu kah? Ibu Pak Kasat? 2 orang. Tentang keluarganya gimana, Dan? Gimana Pak Kasat? Ya. Sedikit Pak Kasat. Sementara itu. Sementara untuk kepentingan penyelidikan, 4 orang narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan sementara ke rumah tahanan kelas 1 Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Pihak rutan mengaku telah menerima ke-4 orang tersebut pada 21 Mei 2024 sore. Ke-4 narapidana itu diantar langsung oleh petugas lapas Cirebon dan anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Pembunuhan Vina terjadi pada 2016 silam. Kasus ini pun menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa pekan terakhir, termasuk teman Vina, Linda, yang disebut kesurupan. Dalam kesurupan itu, Vina disebut menjelaskan kronologi pembunuhan dirinya dengan Eki, termasuk menyebut 2 otak pelaku pembunuhan yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang? Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Namun demikian, polisi meminta agar masyarakat tidak berspekulasi. Warga diminta menunggu hasil resmi dari penyelidikan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, tim kuasa hukum Vina mengapresiasi kinerja kepolisian usai berhasil salah satu terduga pelaku pembunuhan Vina ditangkap bernama Peggy alias Peron. Tim kuasa hukum Vina akan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk bertemu dengan terduga pelaku. Ya, update-nya sih saat ini masih kami belum mendapatkan yang jelas, cuma baru dari berita-berita. Tapi nanti kalau memang itu benar adanya, ya alhamdulillah sekali berarti ya. Berarti kan polisi bekerja dengan cepat gitu. Jadi kalau memang dicari ya tidak akan sulit ditangkap gitu. Itu update terbaru, kami belum tahu pasti, hanya baru dapat dari media aja. Oke, kemudian untuk pelaku yang baru tangkap sendiri, apakah sudah mengetahui seperti identitasnya atau sudah bertemu secara fisik atau seperti apa? Belum. Cuma kami tahu namanya aja. Duganya si Peggy alias Peron ya. Peggy alias Peron. Oke, Peggy alias Peron. Kira-kira ada rencana untuk bertemu dengan salah satu pelaku yang sudah ditangkap itu? Ya kalau itu udah pasti. Nanti kalau memang sudah diberikan jadwalnya oleh kepolisian, pasti kami akan ketemu. 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dititipkan ke Lapas Kelas 1 Kebonwaru, Kota Bandung. Pemindahan terpidana ini untuk kepentingan penyelidikan Polda Jawa Barat. Empat orang narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan sementara ke rumah tahanan kelas 1 Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemindahan para terpidana ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan oleh Direskrimum Polda Jawa Barat. Pihak rutan menerima keempat orang tersebut pada Selasa 21 Mei 2024 sore. Keempat narapidana itu diantar langsung oleh petugas Lapas Cirebon dan anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Menerima 4 orang dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina. Itu yang membawa ke sini pegawai dari Lapas Cirebon dan dari Polda yang mengantar. Itu yang kita terima. 4. Itu permintaan dari Polda? Ya, kebetulan dari Polda yang meminta memindahkan ke sini. Identitas 4 terpidana yang di Lapas Kebonwaru? Itu ada 4 orang. Yang pertama Ripaldi, kedua Hadi Saputra, yang ketiga Suprianto, yang keempat Eka. Keempat narapidana telah ditempatkan secara terpisah dengan narapidana lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam dialog bersama Aiman Wicaksono, pemirsa, keluarga terpidana pembunuhan Vina Eki mengaku anaknya mengalami beragam penyiksaan oleh polisi. Mulai dari pemukulan, dibakar dengan rokok, hingga disetrum listrik. Saya ingin tanya Pak, Bapak sempat menceritakan, mungkin Ibu atau Bapak yang lain juga silakan. Ada penyiksaan waktu pemeriksaan, betul? Betul. Betul, Ibu. Boleh cerita, Bu? Ya kan disetrum, dipukul pakai gembok. Itu cerita dari anaknya. Ada bekasnya dan lain sebagainya? Ada Pak, di kepalanya tuh Pak. Bentuknya apa Bu? Apa Pak? Bentuknya apa? Bekasnya itu bentuknya apa? Kayak pitak gitu tuh Pak, karet gitu. Kata anaknya diapakan itu? Besok gitu tuh, kan masih ada Pak. Iya, diapakan sehingga bisa luka seperti itu? Di sama gembok katanya sih, pukul sama gembok. Oh, dipukul dengan gembok. Lalu disetrum bagian apanya dan apa bekasnya? Nggak tahu tuh, kalau disetrum sih katanya disetrum semua. Oke, jadi yang ada tandanya hanya di bagian kepala, pitak tadi? Ya, hanya satu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang punya tanda, anaknya yang mengaku disiksa dan ada tandanya siapa? Ya, sekarang udah sembuh. Kemarin mah talinya dimasukin potong rongkok. Di mana, Bu? Di telinga. Di belakang telinga? Di dalamnya, Pak. Oke. Ada bekasnya juga? Ada, sampai anak-anakku diobatin di Polda. Oke. Waktu itu sampaikan nggak ke pengacaranya? Sementara itu, pemirsa, publik menuntut keadilan untuk Vina dan Eki yang dibunuh geng motor di Cirebon, Jawa Barat. Namun publik ramai membicarakan dugaan kejanggalan dari kasus ini. Diangkat di layar lebar, kasus pembunuhan Vina dan Eki membuat gaduh netizen di media sosial. Publik menuntut keadilan untuk pembunuhan yang dialami 8 tahun lalu itu. Yang ramai diperbincangkan salah satunya mengenai dugaan kejanggalan di kasus ini.
Dugaan kejanggalan yang ramai diperbincangkan adalah mengenai penyebaran DPO oleh pihak kepolisian. Dalam sebaran itu ditulis nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan tempat tinggal terakhir, namun tidak disertakan foto atau bahkan sketsa wajah pelaku buron. Informasi lokasi terakhir, tinggal 3 DPO di Desa Banjarwangun membuat aparat desa dan kepolisian turut melakukan pencarian, namun hasilnya nihil. Yang juga mengejutkan lainnya, hasil visum di putusan pengadilan menunjukkan ada sperma di tubuh korban Vina. Namun pihak kepolisian kesulitan mengungkap siapa yang melakukan dugaan pemerkosaan terhadap Vina. Saat ini polisi berhasil menangkap 1 DPO dengan nama Peggy. Publik berharap kasus ini segera terungkap yang sebenarnya. Tim Liputan iNews melaporkan.